Selamat sore rekan-rekan hidroponik. Balik lagi di channel ini di Gria Bagus Hidroponik. Sore hari ini saya akan membagikan sedikit tutorial cara bertani secara hidroponik bagi pemula. Biasanya menggunakan sistem yang sederhana, yaitu sistem wick ya. Nah, dan ini sistem NFT kebun saya. Sistem NFT udah skala produksi. Di sini ada selada. Dan ini persemaian saya. Ada selada, caising. Ini ada Pak Coy juga. Oke. Langsung saja ke tutorialnya. Oke, balik lagi. Yang harus disiapkan untuk hidroponik pemula yaitu yang pertama, ini ada baki kotak. Baki ini juga bisa diganti dengan styrofoam bekas anggur, bisa. Terus diganti dengan jerigen bekas minyak, itu 5 literan itu bisa. Kemudian ini styrofoam sebagai penutup. Styrofoam ini sebagai penutup, nanti ini dipasang seperti ini. Seperti ini. Dan selanjutnya ini net pot. Net pot ini untuk menaruh benih nanti. Net pot ini saya gunakan yang sudah ini, menggunakan flanel. Kain flanel ini juga bisa diganti dengan kain-kain bekas juga bisa. Ini kain flanel nanti dipasang gini, dijepit gini. Dijepitkan untuk menarik air nutrisi supaya menyentuh benih nanti di dalam sini. Setelah itu nih yang gak kalah penting, nutrisi. Ada nutrisi A, yang bening ini nutrisi A, dan yang berwarna hijau kekuningan ini nutrisi B. Biasa juga disebut AB mix, nutrisi AB mix. Kemudian bagi pemula yang tidak mempunyai alat untuk mengecek nutrisi atau TDS meter, bisa menggunakan ini takaran manual ya, menggunakan spoit atau suntikan. Yang 5 mili bisa, yang 50 mili juga bisa. Takarannya itu biasanya 5 mili A dan 5 mili B dicampur dengan 1 liter air, menghasilkan ppm 1000 sampai 1200 ppm. Kalau nutrisi pabrikan ya, biasanya pakemnya itu. Jika yang sudah menggunakan alat lebih mudah, tinggal kita kira-kira aja memberinya. Seumpama kita memberi 1 tutup botol A, kita juga kasih 1 tutup botol B, nanti kita cek. Setelah keluar hasilnya sekitar 1000 ppm sudah cukup. Kemudian yang terakhir benih. Ini dia yang benih, ini benih Pak Coy yang sudah saya semai. Ini usia sekitar 15 hari, ini telat pindah, ini sudah lumayan besar. Untuk video tutorial semai sudah saya buatkan di video saya yang dulu, nanti bisa dicek di pojok kanan atas ini. Oke, lanjut. Ya, satu lagi ketinggalan air baku. Di sini saya menggunakan air baku air sumur bor ya. Kalau bisa usahakan air baku yang digunakan itu ppm atau kadar nutrisi air baku itu di bawah 100 ppm. Dan di sini saya sudah ada alat untuk mengukur
kadar nutrisi air baku. Coba kita ukur. Tekan on dulu. Ya, di sini air baku saya ini 42 ppm, berarti air baku saya ini bagus untuk air baku untuk berhidroponik ya. Usahakan itu air baku di bawah 100 ppm atau lebih kecil lebih bagus. Bisa menggunakan air RO atau ya air sumur apa air hujan juga bisa, ppm-nya rendah biasanya. Oke, ini ppm-nya air baku saya 42. Lanjut, yang pertama kita isi baki ini, kita isi air baku. Ini baru terisi 2 liter, akan saya isi lagi sampai sekitar nanti segini. Nanti berapa liter isinya. Oke, skip dulu. Oke, sekarang baki kita ini sudah pas isinya sekitar 7 liter air ini. Sekitar 7 liter air, kemudian selanjutnya kita beri nutrisi. Jika tidak menggunakan alat, kita bisa menggunakan perbandingan ini. Spoit yang 5 mili. Ini kan 7 liter berarti 5 mili kali 7 sekitar 35 mili ya, untuk menghasilkan 1000 sampai 1200 ppm. Langsung saja kita isi. Kita isi yang A dulu. Setelah diberi, kita aduk-aduk perlahan. Kemudian kita beri yang B sebanyak 7 spoit, tapi ini 5 mili 7 kali ya. Sudah 7 kali banyak 5 mili, kemudian diaduk perlahan, dan air nutrisi ini siap diaplikasikan untuk menanam sayur hidroponik. Dan coba kita ukur menggunakan TDS ini apakah benar perbandingan 5 mili A dan 5 mili B dengan 1 liter air itu bisa menghasilkan 1000 atau 1200 ppm. Kita buktikan ya. Coba hidupkan dulu, cek. Dan ternyata benar, nih hasilnya 1214 ppm ya, tidak jauh. Jadi kalau yang tidak punya alat ini bisa menggunakan perbandingan menggunakan spoit ini. Spoit yang 5 mili boleh, yang 10 mili boleh, yang jelas campurannya untuk 1 liter air itu 5 mili A dan 5 mili B. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita pasangkan styrofoam penutupnya. Styrofoam ini juga bisa diganti dengan triplek juga bisa nih. Tapi yang bagus styrofoam karena styrofoam itu meredam panas. Kemudian kita siapkan net pot. Kita ukur dulu apakah kain panelnya menyentuh air nutrisi. Oke, nih sudah basah ya. Usahakan kain panel ini menyentuh air nutrisi, karena jika tidak menyentuh air nutrisi nanti
tanaman kita akan kekeringan dan mati. Nih, sudah cukup. Kita masukkan netpot semuanya. Jika sudah, kita masukkan benih. Ini benih pakcoy. Kita masukkan. Ini tinggal dipisah gini saja, terus dimasukkan. Usahakan menempel dengan kain flanel. Jika tidak menempel, nanti media tanam ini bisa kering, terus mati tanamannya. Oke, benih sudah masuk semua. Nanti ini tinggal kita taruh di luar, kenakan sinar matahari karena cuaca minggu-minggu ini selalu hujan. Usahakan tanaman kita ini mendapatkan matahari sebanyak-banyaknya ya. Oke, coba kita lihat tampak dekatnya. Dia tampak dekatnya. Di sini saya isi sekitar 6 ini ya. Satu bak ini isi 6, juga bisa juga diisi 9 ya. Tengah sini di lubang lagi bisa. Lagi 3 dikasih 9, tapi di sini saya menggunakan lubang 6 saja. Dan ini tampak luar dalamnya nih. Usahakan kain flanelnya menyentuh air nutrisi. Dan ini sebetulnya sistem wick ini yang dulu saya pernah coba juga. Waktu pertama belajar saya juga menggunakan sistem ini karena cukup simpel, murah, dan hasilnya juga bagus. Oke, dan ini video pertama. Nanti akan saya update lagi 1 minggu kemudian akan saya update lagi ini perkembangannya, dan cara perawatannya akan saya update. Jangan lupa ditonton terus, pantengin terus channel ini untuk hidroponik pemula. Ini sistem wick sangat murah dan sangat gampang pengaplikasiannya. Oke, mungkin segitu saja video dari saya. Jika video ini bermanfaat, bisa di-share. Jangan lupa di-like. Dan ingat subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke, sekian. Terima kasih.